Kalau di Islam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa semua pola yang dilakukan oleh umat Islam itu atas bimbingan Roh Kudus. Dalilnya Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi menurut Al-Quran bahwa umat Islam itu ketika beribadah, menyembah kepada Allah, mengimani apapun dan melaksanakan rutinitas ritual apapun, itu semuanya berdasarkan dengan bimbingan Roh Kudus. Termasuk beriman kepada Nabi Isa atau beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, itu juga atas bimbingan Roh Kudus. Di mana diterangkan itu Al-Quranul Karim surah Maryam, Inni Rasulullahi ilaikum Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu Al-Quran menguraikan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat Kristen dan kita melihat Yesus itu sendiri, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, aku bersaksi bahwa dialah Allah yang telah mengutus, ya, yang telah mengutus aku, kata beliau. Sedangkan saudara Kristen kemudian menyembah Yesus dan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, itu tak ada dalil. Sehingga muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen kemudian, roh apa yang membimbing Kristen mempertuhankan Rasulullah, utusan Allah yang datang kepada Bani Israel? Itu permasalahannya, itu di situ, Bang. Silakan. Oh, permasalahannya di situ. Iya. Ya, kalau saya sih di kekristenan ya, sebagai kami Kristen ya, kami mengimani kami hidup dituntun oleh Tuhan Yesus dan Roh-Nya. Oke, kalau Anda mengatakan, ya silakan. Karena ya tertulis juga di Yohanes 1 ayat 1. Itu aja. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Dia Betul, adalah Bang. Rasulullah. Nah, terus kenapa saudara bersaksi Yesus itu yang membimbing Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Dari mana Anda bisa tahu itu sedangkan sebagai manusia sebagai daging? Ya hakikatnya tetap sama. Gitu. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Betul. Lalu yang membimbing Anda mengatakan, secara manusia ia berkata seperti itu. Lalu dia harus berkata sebagai apa supaya dia itu bisa diketahui bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari buahnya, dari perilakunya, dari sikap dia. Nah, Yesus mempersaksikan semua buah, semua sikap yang ia lakukan, justru buah itu yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan itu aja, banyak dok yang keilahian dari Yesus itu bisa kita nilai. Dia bersaksi segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia katakan. Justru segala sesuatu itu bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Iya betul Bang Zuma, tapi dia berkata seperti itu dia ketika kedagingan secara manusiawi gitu. Iya, sebagai manusia dia bersaksi dirinya sebagai utusan. Nah justru ini yang kita tanya. Yang bermasalah itu ketika Yesus ini justru dianggap oleh Tuhan, oleh Anda, oleh Kristen. Itu ilmu dari mana Anda mempersaksikan Yesus seperti itu?
Kami tidak menuhankan manusia, Bang Zuma, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Nah itu, roh apa yang membimbing Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia? Itu roh apa? Kok sampai ke roh lagi loh, Bang Zuma? Lah, lalu kalau bukan roh, lalu siapa yang ngajarin Anda Tuhan menjadi manusia? Yesus tidak pernah mempersaksikan roh Tuhan jadi manusia. Itu ilmu Anda dari mana gitu loh. Tetap dia hakikatnya sama, roh tubuhnya sebagai manusia, dagingnya sebagai manusia, itu tetap hakikatnya Bapak Surgawi satu dia. Nah, itu yang kutanya, yang mengajarkan Anda mengatakan itu roh apa? Roh Itu loh, Kudus, Bang. Roh Kudus loh, Bang Zuma. Nah, di mana Roh Kudus mengatakan itu? Roh Kudus tidak berbicara, ngapain dia berbicara, dia tetap satu hakikatnya, seperti Yesus. Lah, dia tidak perlu Yesusnya- mengutarakan omongan, dia tidak perlu memerintahkan omongannya kepada rasul-rasul. Lalu dia menyatakan perkataannya kepada siapa? Hah? Dia menyatakan perkataannya kepada siapa? Melalui Yesus. Lah, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu yang ngajarin Anda mengatakan itu semua, Tuhan jadi manusia, ini dan ini, itu roh apa? Secara logika nggak dapat dia di Bang Zuma kita artikan. Jenis firman Tuhan ini tidak bisa kita artikan dengan secara sembarangan. Ya, lalu yang mengajarkan Anda mengartikan secara sembarangan seperti itu siapa? Ya, kadang Bang Zuma kan juga mengartikan secara akal logika Bang Zuma. Saya tidak mengartikan secara akal, saya mengartikannya sesuai dengan apa yang tertulis, dan itu katanya ucapan Yesus kan. Sedangkan saudara Kristen itu melebih-lebihkan semuanya, serba dilebih-lebihkan. Yesus Tuhan datang dalam rupa manusia lah, segala macam. Itu ilmu-ilmu kayak gitu, itu roh apa yang membimbingnya? Tetap kembali kepada Roh Kudus Bang Zuma. Nah, Anda memfitnah Roh Kudus. Tolong Kenapa? tunjukkan di mana Roh Kudus. Tolong tunjukkan di mana Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang lebih daripada ajaran Yesus. Yang jelasnya Bang Zuma, kami Kristen itu agama kami ya agama tuntunan dari Tuhan Yesus. Kami imani Yesus adalah sebagai Tuhan. Agama Kristen agama yang damai. Sekarang Anda mengatakan kami Kristen dituntun oleh Yesus. Ini fitnah. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Yesus hanya mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan. Anda mengatakan Yesus yang membimbing. Ini yang Anda maksud Yesus ini roh apa gitu loh. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Yang aku katakan, yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan. Dia bersaksi bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus yang membimbing. Nah, kalau betul kenapa ada yang membimbing Anda untuk menuhankan Yesus? Secara manusia, secara daging. Nah, secara manusia, secara daging dia berkata dia adalah utusan Tuhan. Iya. Lalu Anda berkata secara apa sampai Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Kalau ilmu dia dari mana manusia, yang Anda? Kalau dia manusia hari ketiga dia nggak bangkit Bang Zuma. Nah, itu ilmu dari mana? Ya, Ilmu tertulis dari di mana Anda dapat? Kitab Injil ya kami umat Kristen hari ketiga dia pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia Tuhan Anda pun tertulis juga hari ketiga Isa akan bangkit juga, hari ketiga Isa akan bangkit juga. Di dalam Al-Quran mana ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang Yesus mengatakan bahwasanya dia itu adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan bangkit dari kematian. Itu tak ada dalam konsep Yesus. Cuma dibawa ke Qurannya nggak ada. Selalu Abang memang nggak ada. Zuma bilang nggak ada. Tapi kalau ke kitab kami selalu ada Abang Zuma. Ngelak-ngelak.
Saya berbicara sesuai dengan fakta. Anda mengadakan sesuatu yang tidak ada, Anda menghilangkan sesuatu yang ada. Itu kan lucu. Ada, Di saya pernah Al-Quran baca ayatnya, saya lupa. Di Quran Anda ada, hari yang di ketiga juga Al-Quran Nabi Isa dibangkitkan. tidak ada di Al-Quran Nabi Isa bangkit pada hari ketiga, itu enggak ada. Lalu kemudian di Bible Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Yesaya 13 loh Bang Zuma, Yesaya 13:13. Yesaya 13:13 itu tidak berbicara mengenai Tuhan menjadi mati kemudian menjadi hidup. Itu tak ada diceritakan seperti itu. Anda mencoba untuk mengutip kitabnya orang yang tidak sesuai dengan apa yang Anda imani. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, bumi pun akan terguncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam. Dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, Tuhan mampu membuat langit gemetar. Jadi kalau Tuhan mampu membuat langit gemetar, bumi berguncang kemudian, lalu Tuhan justru dibunuh oleh manusia. Ini sangat-sangat timpang. Tuhan membuat langit terbelah, Tuhan membuat langit terguncang. Yesaya 13:13. Tetapi ternyata Hansip Romawi, Sapam Romawi bisa membuat Tuhan mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara adanya roh jahat yang mempengaruhi Anda untuk beriman kepada hal-hal yang tidak rasional. Yesus mengajarkan dirinya kemudian hanya utusan Tuhan. Ada kesaksianku. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah, aku adalah utusan Allah, Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Tapi muncul kemudian sekelompok orang dari barat justru mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki orang Kristen sampai dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ada jawaban? Ada dalil yang mendukung? Semua hanya Tadi Bang angan-angan Zuma bilang belaka. Yesus mengguncang dunia, membelah dunia, dalilnya mana? Siapa yang mengatakan Yesus mengguncang dunia? Saya hanya mengarahkan pandangan. Itu Yesaya 13 nomor 13. Tuhan yang disembah Yesus, bukan Yesusnya yang membuat dunia terguncang. Yesus justru mati. Kemarin kata Bang Zuma yang disalib bukan Yesus yang mati, sekarang Yesus mati. Gimana nih ceritanya? Ya itu iman Anda yang mengatakan Yesus mati, kok Bang jadi Zuma saya yang pernah tertuduh di ngomong sini kan loh, lucu. Yesus tidak mati disalib. Sekarang Bang Zuma Memang Yesus tidak mati. ngomong mati disalib. Yesus tidak mati. Yang mengatakan Yesus mati itu iman Anda. Ini yang sedang kita bahas. Iblis gitu. mana yang mengajarkan Anda menyembah kepada orang yang mati di atas pohon? Itu kan permasalahannya. Oh jadi gini lah. Ya. Kalau Kristen itu kan agama yang damai. Kalau Muslim enggak ada agama yang damai enggak? Ya, Islam itu, artinya Islam itu apa? Damai sejahtera. Arti Islam. Iya. Hanya itu aja arti Islam. Iya, Islam itu damai sejahtera. Bukan Isa Zuhur. Oh, apa-apaan? Coba Surah lima buktikan waktu. bahwa mari kita buktikan bahwa Islam itu damai sejahtera. Enggak, Begitu arti pengertian dari Islam Bang Zuma. Pengertian Islam dari kata itu Islam. damai sejahtera. La haula wala quwata illa billah. Damai sejahtera. Iya, Berarti Islam pembawa damai. benar sekali pandainya. Coba bagaimana Ada Nusantara komanya ini? Bang Zuma, ada komanya. Apa tuh? Apabila keadilan ditegakkan. Kan itu, komanya kan ada, jangan Bang Zuma hilang-hilangkan komanya. Islam Apabila itu keadilan damai ditegakkan, kan Islam damai. Islam itu damai Kalau sejahtera. Kalau kemudian terjadi tapi kalau sesuatu, keadilan ditegakkan Bang Zuma jangan dipotong-potong, ada komanya. betul sekali, betul sekali. Oleh penjajah, Islam datang untuk mendamaikan itu semua. Kalau bukan karena Islam, Nusantara ini masih diobrak-abrik oleh Belanda. Itu fakta. Berarti Maka kalau ketika nggak- Islam itu maka ketika Islam itu menyuarakan kemudian jihad, maka semuanya akan tenang. Jadi intinya gini, Nah, berarti itu. kalau keadilan tidak ditegakkan berarti angkat pedang gitu ya. Yes. Berarti Betul. sesuai ajaran Nabi Muhammad.
Sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Sesuai dengan ajaran Tuhan, seorang nabi akan datang sama seperti Ajaran Nabi Musa. atau ajaran Tuhan? Ajaran Tuhan, seorang nabi akan datang diutus Salam oleh Anda Tuhan itu. untuk Ajaran perang kan ajaran Nabi, kok dari ajaran Tuhan? kan Tuhan yang memerintahkan untuk itu. Nabi Oh, Musa berarti berperang, Tuhan. Nabi Musa berperang atas perintah siapa? Nabi Musa berperang atas perintah siapa? Nggak tahu. Itulah kalau roh jahat sudah menguasai kita, kita pura-pura nipu diri sendiri. Padahal Anda tahu bahwa Nabi Musa itu diperintahkan berperang oleh Tuhan itu sendiri. Tapi karena roh jahat yang ada pada diri Anda itu takut sama Bang Zuma, Anda mengatakan kemudian, nggak tahu. Kan gitu Bang. Gak apa-apa lah, saya maklum. Iya, kan gini loh Bang Zuma. Intinya yang tadi saya bilang, Islam itu damai apabila tanda koma keadilan ditegakkan. Berarti kalau nggak keadilan nggak ditegakkan, mengajak perang gitu ya Islamnya. Oh iya, pastilah. Beda jauh, Itu berarti pasti. beda jauh bertolak belakang dengan kekristenan. Kekristenan apabila rasulnya disakiti atau umatnya disakiti, apalagi jangan lari. Jangan apalagi lari ke Tuhannya Rasul. dijelek-jelekan, Jangan apalagi lari ke Tuhannya Rasul. dijelek-jelekan. Jangan Kami lari tidak ke membalas Rasul. semua. Kami Jangan lari ke mendoakan. Rasul. Jangan pakai cara-cara setan. Anda mengatakan mendoakan. Islam itu dengar. Anda mengatakan bahwasanya ketika tidak adil maka Islam akan mengajak perang. Nah, Kristen ketika tidak adil apa yang Kristen lakukan? Mendoakan. Ketika kemudian penjajah datang mengobrak-abrik Nusantara, apa yang Kristen lakukan? Itu konteksnya beda Bang Zuma. Nenek Lukiper. Konteksnya Itu nenek beda. Mukiper namanya. Itu ajaran iblis namanya. Itu ajaran iblis Yang namanya. nyatanya Bagus ajaran di Kristen mulut, sekarang ajaran bagus kasih. di mulut, bagus di mulut, tapi prakteknya itu tak ada, nonsen. Sekarang ajaran kasih di Kristen itu apa? Hah? Apa ajaran kasih yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dari Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa? Mengasihi musuhmu. Di Islam mengasihi sekarang musuhnya. sekarang memerangi yang musuhnya. Anda anggap kami tidak mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu Kan musuh. beda Sekarang saya konteks tanya. seperti kita lebih. Berarti Oke. Kristen lebih. Sekarang oke. Sekarang yang Anda anggap musuh itu siapa? Yang Anda anggap musuh itu siapa? Ya kalau di kekristenan ya kami anggap musuh tuh ya penguasa-penguasa di udara dan setan-setan dan iblis-iblis. Oke, sekarang perintahnya Bukan mengasihi sesama musuh manusia kan? diperangi Bang Zuma, setan-setan yang diperangi. Kalau di Kristen. Sekarang perintahnya di agamamu kasihilah musuhmu. Berarti yang kamu kasihi tadi siapa? Musuh. Siapa? Musuh. Ya musuhmu tadi kan Anda mengatakan musuh Anda itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara dan yang ada di bumi. Sekarang yang Anda kasihi siapa? Konteksnya beda itu kok. Sampai ke Konteks situ beda. pula. Inilah ketakutan roh jahat kalau sedang berhadapan Bang Suma itu suka gitu tipu-tipu. Anda mengatakan mengasihi musuh, ketika ditanya siapa musuhmu adalah setan. Berarti Anda diperintahkan untuk mengasihi setan, gini, betul? Seperti Anda Maksudnya gimana? Islam Maksudnya gimana? memerangi Maksudnya gimana? sesama manusia. Kami tidak memerangi sesama manusia, kami memerangi roh-roh jahat. Bagaimana Anda mau memerangi sesama manusia sedangkan yang berperang dan yang menjajah itu kalian? Kan lucu. Kan lucu. Di mana? Lucu lucunya di coba? mana? Sekarang permasalahannya Belanda itu agamanya apa? Belanda? Ya. Nggak tahu, saya belum lahir zaman Belanda, Bang Zuma. Nah, inilah yang saya katakan. Saya sedang berhadapan dengan roh jahat. Al-Quran mengatakan bahwa roh jahat itu dari dua kelompok golongan. Ada dari jin dan ada dari manusia. Yang sedang berhadapan dengan saya ini adalah roh jahat dalam bentuk manusia. Anda. Dari tadi di awal. Saya lagi Yesus. kerja, nanti saya sambung lagi ya, atau malam nanti ya. Oke, silakan. Iya, saya lagi Silakan. Oke, bekerja. sip. Oke, Iya, wassalam. baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam. Assalamualaikum.
Waalaikum. Bang Zuma. Iya Bang Geradak. Kenapa dia kabur itu? Itu malas. Rojahatnya goyang. Iya. Oh ya, Rojahatnya goyang. Dikasih contoh bagaimana Belanda masuk, dia bilang itu konteksnya lain. Benar-benar. Musuhnya katanya setan. Perintahnya mengasihi musuh dan musuhnya adalah setan. Berarti perintahnya adalah mengasihi musuh setan, yaitu setan. Al-Quran berarti betul. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia, tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira, dan adalah saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Benar kan? Kasihilah musuhmu. Siapa musuhmu? Setan. Nah, dia kasihi setan, makanya mereka setan berpelukan. Itulah kenapa Kaidahnya dia turun jelas. gurunda. Iya betul-betul adikku. Jadi kaidahnya jelas. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya agar Yesus disalibkan. Imam kerasukan setan. Mahkamah agama kerasukan setan. Mana buktinya? Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala kemudian membuat tipu muslihat. Lalu kemudian orang-orang Parisi, orang Yahudi, imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka kerasukan setan. Jadi setan yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Jadi antara Tuhan dan umat Islam sama-sama tidak ingin Yesus mati. Tetapi antara Kristen dan setan sama-sama menginginkan Yesus itu mati. Silakan saudara-saudara renungkan. Di mana setan sekarang bertengkar? Apakah di Islam atau di agama Kristen? Seperti itu. Yang merasa keberatan, silakan Anda menyanggah penjelasan pemaparan saya, silakan. Tentu pakai ilmu, jangan cuma kayak tadi melek kemana-mana. Oh, Anda tidak mengerti, Anda tidak paham, tidak ada Roh Kudus pada diri Anda dan seterusnya. Hanya itu yang bisa Anda andalkan. Tidak ada yang bisa pakai ilmu sedikit pun. Upoji ki Bang Suma, iya saya juga upoji toki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya Sulaiman dari Palembang. Wah, Muslim Bang. Ad-dinul Islam din Muhammadiyyu wa ma Masya anzalallahu Allah. fil wa ma ja'at bihi Iya. sunnatus sahihah minal awamir wan nawari wal irsyada bis salatin dunya wa ukhra. Allah panjang. Jadi teman-teman saya ingatkan dan saya sampaikan ya, ini debat dua agama Islam dan Kristen. Jadi kalau kita naik ke atas komal kita Muslim, salamnya itu kita kasih kode ya. Jadi salamnya itu disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita yang menjawab ini yakin bahwa saudara-saudara kita ini adalah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mengatakan Assalamualaikum, kami masih ragu ini Islam atau Kristen. Karena di Indonesia ini, saudara-saudara Kristen pun mengucapkan salam dengan ucapan yang sama. Seperti itu. Bukan menggurui, tapi sekedar supaya kita tidak memunculkan prasangka buruk sesama Muslim. Begitu Siap, abangku. Siap Ustaz. Iya. Bukan Ustadz, saya hanya apologet biasa Bang. Panggil aja Bang Suma. Oke, Bang Zuma mau tanya. Itu kan di Iya. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Itu kan menceritakan tentang tanda Yunus ya, Bang. Iya betul sekali. Nah, saya itu mau menggarisbawahi tentang tanda Yunus, berarti sejarah Yunus. Iya. Kan di Yunus pasal 1 ayat berapa ya? Kok di sana ada yang saya tanyakan itu, apakah ini ada penambahan, Bang? Di pasal 2 ayat 1 sampai 2 ayat 10. Iya, jadi kalau kita umat Islam itu
ditanya tentang Bible itu adalah sesuatu yang lucu, apalagi konsentrasinya tentang keabsahan, keotentikan data-data yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Jadi gini bang, kitab atau buku ini kita tidak pernah mengimani bahwa ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu sangat syarat penambahan dan pengurangan. Dan coba kita lihat, teman-teman Kristen sendiri hanya disajikan terjemahan, sedangkan secara akal sehat, yang terjemahan itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia, upaya manusia untuk memahami firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Musa, yang firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Yunus, yang firman Tuhan itu yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan yang ada di kita ini hanya terjemahan-terjemahan. Berarti ini sudah mutlak 100% bukan firman Tuhan. Terkait penambahan dan pengurangan, yaitu nanti kita uji manuskripnya. Sedangkan manuskrip sendiri itu bukan menyatakan bahwa ketika ada manuskripnya maka sama dengan firman Tuhan. Tidak. Misalnya nih, di Matius 12 atau Yunus 1 ada manuskripnya. Adapun manuskripnya kita belum bisa percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Apalagi tak ada manuskrip. Manuskrip itu kan adalah catatan awal, tulisan awal, ya, keadaan awal dari isi Bible, dari isi kitab mereka. Dan itu tidak bisa kita yakini itu firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dasar pijakannya untuk mengatakan itu firman Tuhan. Apalagi Al-Quran sudah menerangkan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu dasar-dasar pijakan kita, sehingga buku-buku ini untuk dikaji di internal Islam secara keotentikan itu sangat lucu rasanya, lucu. Kenapa saudaraku, ketika saudara bertanya apakah itu ada penambahan atau, ya itu bukan tugas saya untuk menjawab dan menguraikan itu. Kalau saya mengatakan ada penambahan, itu bisa benar. Kalau saya mengatakan ada pengurangan, itu juga bisa benar. Tetapi ditambah atau tidak ditambah, dikurang atau tidak dikurang, tidak akan menambah keotentikan dan marwah Bible itu sebagai firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Kan gitu. Siap. Iya saudara, ya seperti itu. Yang pasti kalau tanda Yunus itu menurut hemat kita, kita kaitkan dengan keadaan murid Yesus. Murid Yesus itu tidak pernah diajarkan bangkit pada hari ketiga. Apa pembuktiannya? Bisa kita lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 20 kalau nggak salah ya. Bagaimana kemudian murid-murid Yesus itu tidak percaya akan pemberitaan perempuan-perempuan yang datang kemudian melakukan perjamuan. Yang melakukan kemudian bukan Kisah Para Rasul 20. Di mana itu ya? Perempuan-perempuan datang ke makam, kemudian mereka melihat makam itu sudah terbuka. Yohanes 20 kayaknya ya, adik-adik ya, Bang Handi ya. Gurunda, makam. Yohanes 20 ya. Yohanes 20 kan ya? Benar ya? Sini aku bacain. Ya, silakan. Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Iya itu Gurunda. Iya. Ada lagi ketika wanita-wanita ini dari kubur, wanita-wanita ini dari kubur kemudian lalu memberitakan kepada para murid, tapi murid ini tidak percaya, menganggap bahwa cerita mereka itu hanya omong kosong. Oh ya Allah ya Rabb, kenapa saya lupa? Aduh. Yohanes 20:18. Hah? Belum. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia telah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang itu. Belum sampai. Ayo bantu saya yuk. Murid Yesus tidak percaya kemudian di dalam Lukas, Masya Allah, Lukas 24 dek, sorry, bukan Yohanes, maafkan saya. Coba baca Lukas 24. Sorry ya, okay. Maaf ya.
Ya, di Lukas 24. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Betul. Terus Dan mereka memberitahukannya kepada, iya benar, kepada apostoloi karena jamak. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi? Ayo. Kalau si Petrus sudah diajarkan bahwa akan bangkit pada hari ketiga, kenapa dalam hatinya masih bertanya, apa sekiranya yang telah terjadi? Betul? Betul. Jadi tanda Yunus itu hanya untuk angkatan jahat, bukan untuk angkatan baik, yaitu murid-murid aslinya. Hanya angkatan jahatlah yang diberikan tanda Yunus 3 hari 3 malam, baik di perut bumi maupun di perut ikan. Ya, Jadi- tapi tanda Yunus kan Bang, maaf Bang. Kalau Ya, kita silakan. tanda Yunus kan mukjizat dia itu tidak mati di dalam perut ikan paus. Betul. Nah, Itu dia poinnya berarti nggak ada yang mati untuk Nggak penembusan. ada yang mati. Ya, itu dia makanya. Jadi pendalaman materi tentang itu akan membuat teman-teman Kristen itu keselak linggis. Iya. Kenapa? Tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat dan yang tidak setia. Maksudnya tidak setia itu apa? Yang tidak setia itu tidak menjalankan hukum Taurat selamanya. Mereka justru mengatakan hukum Taurat itu sudah batal. Lalu mereka meninggalkan aturan-aturan Tuhan. Berarti tidak setia terhadap perintah Tuhan. Sedangkan Yohanes 11, Ulangan 11 nomor 1, lakukanlah dengan setia. Jelas itu. Yosua 22 nomor 5, lakukanlah dengan setia. Nah, sedangkan yang dimaksud lakukan dengan setia adalah hukum Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan yang dikatakan di dalam Matius 12 ini, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini meminta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dan anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa yang percaya 3 hari 3 malam bangkit dari kubur, dari perut bumi, maka itu adalah angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Sedangkan murid-muridnya kemudian tidak percaya dengan kebangkitan hari ketiga. Kenapa? Karena murid-muridnya bukanlah angkatan jahat dan bukan pula angkatan tidak setia. Apa buktinya? Yang adik Kores tadi bacakan. Dan setelah mereka, para perempuan ini kembali kepada kubur, dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid Yesus. Perempuan-perempuan itu Maria dari Magda, dan juga Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitakan itu kepada ke-11 muridnya. Tetapi bagi muridnya, perkataan-perkataan itu hanya seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Dianggap kebangkitan itu hanya omong kosong. Dari Lukas 24. Ayo teman-teman dicatat supaya nggak lupa lagi. Ayo. Di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 jelas sekali menerangkan bahwa murid-murid Yesus tidak pernah beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Justru kebangkitan hari ketiga itu dianggap sebuah kebohongan, dianggap sebuah dusta, dianggap sebagai mimpi. Tapi apa yang diterangkan nomor 12-nya? Sungguh pun demikian, Petrus penasaran. Dia ke kuburan dan dia lihat benar-benar yang ada hanya kain kafan. Apa yang terbersih dalam hati Petrus? Dalam hatinya kemudian ia bertanya, apa yang kiranya sedang terjadi? Subhanallah. Harusnya kan udah tahu ya. Kalau memang percaya Iya. bangkit di hari ketiga harusnya udah tahu ya Guru Betul. ya. Benar sekali. Tetapi karena bangkit pada hari ketiga itu angkatan jahat punya modal, dan itu adalah angkatan yang setia punya modal, yaitu untuk mereka aja. Apa buktinya? Lanjutkan baca di Nata nomor 36-nya. Apa kata Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Yesus. Damai sejahtera bagi kalian semua. Apa yang terjadi terhadap murid-muridnya? Murid-muridnya ketakutan karena menyangka melihat hantu. Coba. Kalau seorang Yesus mengajarkan kepada mereka bangkit pada hari ketiga, mustahil murid
begitu melihat Yesus mengatakan, wah ada hantu, lari. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi lagi-lagi kalau ini dibahas, orang-orang Kristen yang kerasukan roh jahat sama seperti dia menelan linggis. Gak bisa ngomong, hanya berasumsi kemana-mana. Berasumsi, mutar-mutar, nganggap kita tidak punya Roh Kudus, nganggap kita ini nggak paham. Padahal tujuan kita aja menyadarkan mereka supaya mereka meninggalkan itu. Mereka ketakutan. Cobalah ya, Bang Handi adalah orang sakti. Bang Handi orang sakti, Bang Handi orang yang punya mujizat banyak, bersama dengan Bang Suma bertahun-tahun. Bayangkan aja Bang Handi tuh, orang mati aja bisa dibangkitkan. Ketika Bang Handi berpesan kepada saya, Bang Suma, adindaku, ya abangku, jangan kau takut dan jangan kau ragu. Yes, pasti dong, Bang Handi dilawan. Saya akan pergi digantung di atas pohon kayu, dan pohon kayu itu adalah pohon tomat. Saya akan bangkit pada hari ketiga, adindaku Bang Suma. Yes. Kira-kira saya percaya nggak? Percaya. Nah, pada saat Bang Handi digantung di pohon toge, lalu kemudian saya sebagai murid pasti akan saya tunggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pasti kutunggui. Ayo, buktikan dong guruku yang sakti. Maka pada hari ketiga, tiba-tiba Bang Handi datang muncul di tengah-tengah saya, di tengah-tengah teman-teman. Ketawa Bang Handi kan, ditanya, kenapa Bang Handi tertawa? Geli ada semut di ketek. Ditanya, maka apa yang terjadi? Begitu Bang Handi kemudian keluar dari kubur, maka saya akan berlari memeluk Bang Handi, mencium Bang Handi, memeluk seerat-eratnya. Ya Allah ya Karim, ternyata betul-betul guru saya bangkit pada hari ketiga. Betul-betul sakti Bang Handi ini. Tapi mana mungkin ketika Bang Handi berpesan, saya akan bangkit pada hari ketiga, Bang Suma. Tiba-tiba Bang Handi datang pada hari ketiga. Lalu saya menganggapnya setan. Wah, ini namanya adik durhaka ini. Kamu sudah lihat aku membangkitkan orang mati. Kamu sudah lihat aku membuat air menjadi anggur. Badai topan ku buat damai. Kemudian aku berjalan di atas air. Orang mati aku bangkitkan dan seterusnya dan seterusnya. Masa kau mengira aku hantu? Dasar anak Dajjal. Gak mungkin. Tapi dalilnya seperti itu, Bung. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Sebab apa engkau timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku, lihat kakiku, rabalah aku, lihatlah aku. Sebab hantu tidak berdaging, kata Yesus. Bukan malah dia mengatakan sebab aku adalah Tuhan, malah dia mengatakan sebab hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Murid-murid masih ragu, murid-murid masih belum yakin. Lalu kemudian apa kata Yesus? Adakah padamu makanan di sini? Untuk apa Yesus makan? Untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Ayo. Bukan hantu. Dia ingin membuktikan dirinya bukan hantu, makanya dia minta makan. Maka diberilah ikan goreng. Nyam 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 nyam. Murid-muridnya geleng-geleng kepala. Wah, ternyata guru kita benar-benar bukan hantu. Tapi apakah muridnya mengatakan alhamdulillah, haleluya, ternyata Yesus adalah Tuhan. Buktinya dia makan ikan goreng. Cahayu, salah pasang konde ente, ya kan, tusuk bukan rambut otak anda, makanya bernanah. Salah anda terhadap agama anda sendiri. Yesus makan ikan goreng di depan murid-muridnya bukan membuktikan dirinya Tuhan, tapi membuktikan dirinya bukan hantu. Jadi sekali lagi Yesus mengatakan angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu bukti, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, anak manusia pun akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu cuma tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Jadi barang siapa yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, maka dia masuk dalam kategori angkatan Jahat. jahat. Selesai kita kan?
Kalau ada yang ingin Selesai. membantah itu silakan dinaikkan. Saya pingin pertanggungjawaban. Kenapa ente pade senang kali Yesus itu mati? Roh apa yang sedang merasuki diri Anda? Hati-hati, karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu bisa menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kalau ada orang yang kerasukan setan, silakan dinaikkan. Mari kita terapi rame-rame. Silakan. Nah, Gurunda, Ya, gimana belum dia? dipersilakan ke yang lain, aku gak ada pertanyaan. Ya. Jadi ini Tahun. baru nemu dan aku bingung nih. Wahyu 19, Gurunda. Wahyu 19. Bang Handi punya jurusan itu dia. Pernikahan. Mantap. Oh, bukan Silakan. yang itunya Bukan. Gurunda, yang awal-awalnya. Kalau perkawinan Iya, itu yang kan aku pembinasaan. favorit. Pembinasaan. Nah, di Silakan. sini kan dibilang gini nih. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Pertinyiannya Gurunda. Hmm. Ada masalah apa Tuhannya orang Kristen dengan pelacur? Kenapa musuh Iya. Tuhan itu pelacur, Gurunda? Jadi kalau kita berbicara mengenai tradisi secara budaya tentang kitabnya orang Yahudi, ketika berbicara mengenai zina, pencabulan, berbicara mengenai pelacuran, itu sedang berbicara mengenai orang yang syirik, orang yang musyrik, ya, orang yang kemudian mengajarkan sesuatu perselingkuhan. Perselingkuhan dalam arti kata menggantikan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang dimaksud dengan persinahan, itu yang dimaksud dengan pencabulan. Ya. Nah, sekarang Pelacurnya permasalahan siapa? pelacurnya itu adalah Pak Ulus in the gang. Oh, Pak Paulus itu pelacur. Mantap, Ya. mantap, Gurunda. Itu udah pasti. Karena kalau berbicara mengenai tradisi Yahudi, yang dimaksud pelacur itu adalah mereka yang menggadaikan imannya menyembah kepada Elohim, lari menyembah kepada Baal, lari menyembah kepada Molok, dewa-dewa Edom. Itu yang dimaksud pelacuran, bukan melacur dalam arti kata betul-betul membuka celana, lacur di tengah jalan, bukan kayak begitu. Lalu aku dengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desa air bah dan seperti dari guru yang hebat. Katanya, halilintar, halilintar, karena Tuhan Theos kita yang maha kuasa dan yang telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita bersorak-sorai. Itu kan? Ya. Itu kan? Karena Iya, hari betul. perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah sia-sia. Itu kan? Ya, perikop yang sama. Dan kepada karunia supaya memakai kain linen halus. Ini maksudnya pengantinnya itu adalah orang yang setia terhadap pengajarannya. Sedangkan pelacur yang meninggalkan pengajaran, pesundal yang menggantikan kemudian ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Seperti itu. Mantap, Gurunda. Nah, Ya, terus memang kayak gitu. Ya, kenapa, gitu. Gurunda? Pesundal masuk sorga, pelacur dimusuhi. Nah, pesundal masuk surga karena mereka yang tadinya ingkar, mereka tadinya syirik, mereka tadinya melakukan sesuatu terhadap Tuhan. Begitu para nabi datang, mereka kemudian bertaubat. Mereka percaya ucapan nabi. Makanya Yesus di dalam Matius 21 nomor 31, apa yang dikatakan sampai 32? Apa yang dikatakan? Pesundal-pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada ente. Sebab Yohanes Itu. datang memberi Yohanes datang kepada mereka mengajarkan jalan dan mereka percaya, sedangkan kalian tidak percaya kepada Yohanes. Itu maksudnya. Mantap, mantap. Jadi kalau yang tidak mengikuti ajaran Tuhannya orang Kristen disebutnya berzinah dari Tuhan, Yes, betul. menyembah Pintar. pelacur. Betul. Kalau menyembah Tuhannya Kristen dengan benar itu disebutnya berkawin dengan Tuhan gitu. Itu bisa nggak, Yes. Guru? Wah, Ya, aduh, betul. siap. Makanya coba kita lihat ya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar banyak orang di surga. Hale, hale, hale.
keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada milik Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia yang telah menghakimi pelacur besar, kan? Pelacur besar yang dimaksud yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Ini bukan berarti dia yang melacur besar, buah zakarnya gede, bukan. Tetapi yang menghancurkan anak keturunan Adam, merusak mereka dengan mencabul. Dengan apa? Pencabulan apa? Pencabulan menyembah kepada selain daripada Allah, selain daripada pencipta langit dan bumi. Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu, dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba Allah, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Mantap penjelasannya Gurunda. Saya Gitu. tidak kosong lagi diri saya. Saya sekarang berisi. Masya Tadinya Allah. kosong. Kadang lebay juga adik saya ini sedikit. Beneran aku tadi mengosongkan diri Gurunda. Berkenosis aku. Ya udah dilanjut dulu Bang Handi dan adik-adik semua, sahabat-sahabat, saya izin 10 menit. Silakan, kurang lebih 10 menit. Asar dulu lanjut. ya. Yes. Lanjut deh. Sip. Siap. Nah, jadi ini ada tamu juga ya kawan-kawan ya, ada Winca juga. Winca Muslim atau Kristen Winca? Oh, dia diam. Ya udah nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut ke topik ya, aku mau ngucapin dulu ke kalian, memberitakan kabar gembira. Alhamdulillah bocilnya aku si Nathan udah khitan tadi jam 6:30. Alhamdulillah menjalankan sunnah Nabi gitu. Dan dia melewati masa-masa sulitnya dengan hebat dan perkasa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke topik. Tadi siapa sih Kopi Kere? Nggak ada orang yang mana Kopi Kere?